tampil. Siap tampil. Enggak, Bu. Siap tampil ya. Ya, Bu Nur. Ya. Nih sendiri. Semangat. Ya semangat dirayu. Kenapa lagi? Wayangan tadi malam. Kok saya tadi apa nih? Gila. Gila Ibu. Iya, Ibu galak. Gila juga. Bener, karena sana cahaya. Ini udah. Hai, nah. Cut. Kita taruh ya. YouTube itu apa? Pandu TV. Pandu TV. Yang dibilang itu apa? Pandu TV. Ada disuruh kirim milik saya, kenapa nggak dikirim? Iya, mana? Ada sama saya waktu di kampus saya sudah dikirim Bu. Mana fotonya? Yang udah kecampur-campur itu, Bu. Iya. Nah, video. Itulah. Udah campur-campur lagi. Iya. Ya. Permainan tradisional dan modern. Baru lahir. Jangan suruh naik Marnisa nanti itu. Marisa persendaki aku naik. Nambu. Ini kita buat. Tidurin, Bu. Buat ya tadi buat tidurin. Gini, Bu. Iya, yang pakai bambu ya. Ayo dah yang Pakai laptop pertama tampilnya siapa ya? Kemarin kami. Buat aku kan? Mejanya ke depan. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kepada kita kesehatan dan kenikmatan. Semoga kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini. Salawat dan salam, marilah kita sama-sama kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju ke alam yang kemudahan. Yang kami hormati Ibu dosen dan tak lupa pula kepada kawan-kawan seperjuangan dengan kami. Kami tak memanjangkan kalimah lagi. Kami akan kasih ATE kami yang berjudul Langkah Perbuatan Rumah Bermainku. Akan dibahas oleh kawan kami kepada Saudari Yulia.
menjelaskan PPT kami. Yang pertama itu judulnya Rumah Bermainku, nama APE kami. Mengapa kami memilih membuat APE Rumah Bermainku? Karena APE atau alat permainan edukatif, rumah tempat bermainku ini adalah konsep pendidikan anak usia dini yang berfokus pada menciptakan lingkungan bermain yang menyenangkan sekaligus mendidik. Dalam konsep ini, anak-anak diajak untuk belajar melalui permainan yang dirancang untuk mengembangkan berbagai aspek keterampilan seperti motorik, kognitif, sosial, emosional, dan kreativitas. Selanjutnya yang pertama ada aspek agama dan moral. Pada gambar ini terdapat aspek perkembangan nilai agama dan moral karena anak mengetahui urutan sholat. Seperti ini, yang pertama ada kita berdiri urutan ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 sampai sholatnya selesai. Ketika anak-anak di rumah, maka anak-anak bisa mengembangkan aspek agama dan moral. Contohnya seperti orang tua tuh mengajarkan nilai agama dan moral. Contohnya mengajarkan sholat, seperti itu ibu-ibu. Bilang next kalau Anda. Yang kedua, aspek perkembangan fisik motorik halus. Karena anak menggunakan keterampilan fisik yang melibatkan otot kecil dengan koordinasi antara mata dan tangan. Misalnya, ketika anak membuka dan menutup resleting, dan juga saat anak memasangkan jendela dan pintu. Ini contohnya seperti ini. Menutupnya. Jadi dengan ini anak membuka dan menutupnya, Bu. Jadi anak kalau melakukan ini dia Ketika saat anak di rumah tuh, mereka kan memakai baju sendiri. Mereka bisa memancing baju sendiri, habis itu bisa sliding sendiri, seperti itu. Selanjutnya, aspek perkembangan kognitif. Aspek perkembangan kognitif ketika anak memasangkan kata dengan gambar, contohnya gambar buku dengan tulisan buku. Dengan kata DU-KU. Jadi dengan ini anak bisa melatih bahasa dia. Yang kedua, gambar sapi dengan tulisan sapi. Ini dengan tulisan sapi SAPI. Dan yang ketiga, gambar bola dengan kata bola. Seperti ini. Bola B. Bola juga buku. Grogi penasaran. Grogi dikit. Ada grogi dan tempat jadi bola. Permainan dengan memasang gambar ini dapat mengembangkan bahasa pada anak. Karena sebelum menghubungkan gambar dengan tulisan, otomatis anak akan melihat suku kata yang ada pada samping gambar. Next, selanjutnya. Nanti Bu Erna, silakan kembalikan sebenarnya. Keempat, aspek perkembangan. Bu Erna dulu. Siapa yang disuruh? Yang keempat, aspek perkembangan emosional. Jadi pada gambar ini, aspek perkembangan anak terdapat pada saat anak membuka dan menurunkan baju. Dengan itu, anak membutuhkan kesabaran secara tidak Silent beda resleting sama baju. tidak dapat. Apa? Tidak sadar. Tidak sadar permainan tersebut juga sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Jadi anak lebih mandiri dengan melakukan kegiatan sendiri tanpa bantuan orang lain. Misalnya anak memakai baju sendiri, Bu, habis itu kancing sendiri. Kenapa nih enggak ada dibantu oleh orang tua?
membuka sendiri, memakai sendiri, merancang sendiri. Dan selanjutnya aspek perkembangan seni. Karena APE ini memiliki warna yang sangat menarik berwarna-warni seperti merah, kuning, biru, putih, dan hijau. Jadi ini rumah bermain tuh. Dan katanya berwarna-warni ya, hurufnya ya. Nah, kenapa sih APE ini bisa mengembangkan aspek seni juga? Dari kelima, aspek kreatif. Dengan spin dan karet ini, anak bisa membuat berbagai bentuk seperti yang dia mau, seperti bentuk segitiga, persegi panjang, dan banyak lainnya. Seperti ini ya anak ibu ya. Seperti ini bentuknya segitiga. Persegi panjang, persegi empat, persegi panjang ya. Ini persegi empat. Ini persegi tiga ya. Dan juga melatih anak itu membuat persegi panjang. Ini persegi panjang. Kalau begini persegi empat ya. Ini persegi empat. Ngerti anak ibu? Dan selanjutnya di APE rumah ini terdapat juga kecerdasan majemuk pada anak ya. Gambar ini menunjukkan elemen yang dapat mendukung perkembangan kecerdasan majemuk pada anak usia dini atau AUD. Berikut adalah elemennya. Pertama, kecerdasan kinestetik terlihat pada ilustrasi anak-anak yang melakukan gerakan atau kemungkinan meniru gerakan sholat seperti tadi ya. Ini ya. Ini gambarnya ya anak ibu ya. Iya Bu. Nah, ini lagi salat berjamaah. Ya. Sebenarnya hal ini membantu anak mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh. Ini motorik dasar ya, gerakannya. Selanjutnya kedua, kecerdasan visual spasial. Anak-anak diajak mengamati gambar-gambar seperti gerakan objek seperti bola, seperti ya bola, buku dan sapi, yang mendorong mereka mengenali bentuk, warna dan susunan visual. Dan selanjutnya yang ketiga, kecerdasan linguistik. Terdapat kata-kata seperti bola, buku dan sapi yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa dan kosakata anak. Lanjut dijelaskan Bu Yuliani. Sekarang keempat, kecerdasan logis matematis. Anak-anak mungkin diajak mencocokkan gambar dengan kata-kata atau mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu yang melibatkan pemikiran logis. 5. Kecerdasan interpersonal. Jika kegiatan dilakukan dalam kelompok, anak-anak dapat bekerja sama dengan belajar dari teman-temannya. Kesimpulannya, kegiatan ini dapat mendukung berbagai aspek kecerdasan majemuk bila dipandu dengan cara yang menyenangkan dan sesuai dengan usia anak. Semuanya boleh dengarkan saya dulu ya. Dulu bicara, kalau sudah mulai itu nggak ada
nggak ada yang absen lagi. Kalau udah presentasi ke depan nggak ada yang absen lagi. Fokus presentasi ya teman-teman ya. Jadi yang saya lihat tadi presentasi yang pertama ini grogi ya ibu ya. Pertama tak grogi kan? Bentar saya lihat ya, ngos-ngosan ya. Ya. Habis itu ada yang saya ya Panas lagi Bu. ya. Padahal tak grogi Bu, karena panas. Ditambah lagi grogi. Ya. Semoga nilai ibu bagus nanti ya. Terus kalau udah mulai itu jangan ada yang pegang kresek lagi, yang ngomong lagi di depan, di belakang ya, ibu-ibu ya harus mendengarkan, dan yang presentasi juga harus siap ya semuanya. Kalau misalnya saya suruh Ibu Erna, ya Bu Erna, jangan yang lain gitu ya. Harus fokus, oke ibu-ibu ya. Oke, untuk Yulia, apa kendala untuk membuat AP ini? Kendalanya kawan jauh-jauh Bu. Kawannya jauh. Ya, jadi kan harus berbagi, komunikasinya kurang. Jadi kami yang bisa komunikasi cuma berdua. Jadi yang lain tuh kan ibu-ibu gitu. Jadi susah banget Bu kalau dari komunikasinya. Jadi kami yang sering komunikasi siang malam tuh sama Bila. Selain komunikasi apa? Komunikasi tentang barang-barang ini. Selain komunikasi Ibu Yuliani apa? Belum ya? Tunggu, saya kayaknya tadi ada yang kurang PPT-nya. Coba dulu Bu Erna, pasca perkembangan anak usia dini ada 6 aspek. Apa-apa aja? Coba. Mulai apa? Yang pertama Hmm. aspek kreatif. Berarti malah dia. Terus? Aspek kreatif, terus aspek perkembangan kognitif. Apa kali? Aspek perkembangan seni. Seni. Sudah, itu aja. Satu lagi. Sudah. Ibu-ibu semuanya ya, dengarkan ya. Ini kita kan final hari ini. Tolong jangan dianggap sepele, bercanda-bercanda ya. Karena ini nilai teman-teman, nilai akhir ya. Jadi tolong fokus dan tolong diingat ya apa yang dibuat di PPT-nya, apa yang pelajari dan apa yang dibuat ya. Tolong kalau saya tanyakan boleh dijawab seperti itu ya. Kan sebelum-sebelumnya sudah belajar kan, belajar mengenai clipping, bagaimana teman-teman buat clipping, membuat media kan. Jadi tahu kan teman-teman. Jadi saya harap semuanya nanti waktu saya tanyakan boleh saya tanyakan itu nggak keluar dari PPT-nya ya. Tolong dijawab dengan semaksimal mungkin ya teman-teman ya. Oke, untuk Bu Yuliani ada 6 aspek perkembangan anak usia dini apa aja? Kognitif, terus Emosional, ya, terus lagi seni, ya, motorik, terus apa lagi? bahasa, Apa lagi? agama. Agama dan moral. Iya. Oke, coba ulang PPT-nya Ibu Melia, tolong diulang dari pertama, slide pertama. Oke, agama dan moral ada. Lanjut. Sisi motorik ada. Kognitif ada. Sosial emosional ada. Perkembangan seni ada. Aspek kreatif termasuk nggak di dalam aspek? Tidak kan? Lanjut. Apa yang nggak ada lagi di sini? Aspek apa? Nilai apa yang nggak Agama dan moral. ada? Bahasa nggak ada. Bahasa yang Pagi. fisik, Apa yang nggak ada? Kenapa tiba-tiba ada dimasuk 6 aspek itu kreatif?
kan kami udah mencari buku PPT yang ini kan. Jadi kalau di dalam ini kan Yulia carinya di YouTube. Jadi di YouTube tuh waktu dijelaskan sama yang pemilik YouTube-nya kok nggak ada gitu. Terus Yulia cari di Google, Yulia kirim gambar ini, habis itu kreatif yang ada di situ. Kan yang lain udah ada semua, itu kreatif. Ya udah Bu, aku bikin Kenapa termasuk dikirimkan gitu. itu? Saat membuat APE-nya ada nggak nilai bahasa di situ? Ada Ada, kenapa nggak dibuat? Apa nilai bahasa di medianya? seperti dia membaca itu gambar sapi. Iya, itu yang gede tulisan itu apa? Bahasa juga, Bu. Bisa juga kan? Iya, kenapa nggak dibuatkan teman-teman? Kenapa harus menirukan yang di YouTube? Padahal yang media kita, media itu yang kita yang buat sendiri kan? Kenapa nggak ditampilkan nilai bahasa? Kok tiba-tiba ada nilai kreativitas? Boleh dimasukkan nilai kreativitas, tapi di akhirnya setelah 6 aspek tadi. Ya, paham? Silakan. Di bidang Quran kami mohon maaf dengan banyak kesalahan. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita yang telah masih memberi syafaat, yang telah memberi kesempatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruangan yang sederhana ini. Salawat merangkaikan salam, tak lupa pula kita haturkan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Terima kasih untuk kesempatannya. Di sini kami akan memperkenalkan APE yang kami buat, yaitu rumah pintar. Jadi di sini akan dijelaskan oleh Ibu Nurul Jani. Untuk pertama, untuk Ibu Nurul Jani kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang apa mainan alat dan bahan yang Dibutuhkan untuk membuat. Bu, jangan Goyang. pusing. alat dan bahan yang dibutuhkan. Bahan utama: kardus besar, kertas warna-warni, kertas origami, stiker edukasi, huruf, angka, bentuk hewan dan lain-lain. 5 stiker es krim, 6 papan telur. Stik es krim, 6 papan telur. Alat tambahan: gunting dan cutter, 2 lem tembak dan lem pok, 3 spidol dan cat air untuk dekorasi, 4 penggaris dan pensil, 5 pensil warna, 6 plastik transparan untuk jendela. Nanti edukasinya di sini kami jelaskan saja, benar? Cara membuat rumah pintar. 1. Membuat struktur rumah. Gunakan kardus besar sebagai struktur dasar. Struktur dasar rumah. Potong bagian atas untuk membentuk atap segitiga. Lalu lipat atau tempelkan potongan kardus tambahan untuk membuat atap yang kokoh. Gunting beberapa bagian sebagai jendela dan pintu. Ukuran disesuaikan agar anak-anak mudah menjangkaunya. 2. Dekorasi rumah. Lapisan dinding rumah
Hiasin dinding rumah dengan kertas warna-warni atau cat sesuai tema. Tempelkan stiker edukasi, gambar binatang atau tanaman di dinding rumah. Gunakan plastik transparan untuk membuat jendela rumah dan